bervisi nasional, ketiga masa kependudukan Jepang, yang keempat masa kesadaran nasional, dan masa kolonisasi dan imperialisme barat. Yang pertama, nilai luhur bangsa Indonesia. Peradaban manusia Indonesia diawali oleh batu dan logam. Kehidupan manusia berawal dari masa peradaban Mazhab Tengah. Manusia mulai berpikir bahwa ada di alam, ada penciptanya dan melindungi. Pernyataan ini didasarkan pada penemuan artefak, lukisan dinding goa yang besar di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Hal ini juga menjelaskan bahwa adanya religious behavior seperti animisme, dinamisme. Nilai kemanusiaan terwujud dalam upacara penguburan sampai pemujaan arwah. Sedangkan nilai persatuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup yang sudah terbagi seperti kaum pria bertugas makan, lalu kaum wanita menyiapkan alat rumah tangga. Juga anak-anak, nilai persatuan ini di masyarakat mengenal rumpun bahasa Austronesia sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, desa komunal, kehidupan bercocok tanam menjadi langkah awal pada kehidupan desa komunal. Menghasilkan pola kehidupan untuk saling melengkapi yang baru, yaitu gotong royong. Terdapat 3 kelompok, yaitu undagi, yaitu tukang atau ahli membuat logam, pemahat, dan gerabah, dan sebagainya. Kehidupan teratur pada akhirnya membutuhkan seorang pemimpin. Konsep primus inter pares menjadi salah satu cara agar mendapatkan pemimpin yang dapat diandalkan dan memiliki konsekuensi religio magis untuk memimpin dan politik sosial dan keagamaan. Yang kedua, ada masa kerajaan tradisional bervisi nasional. Pengaruhnya disebutkan oleh India Cina, dan hubungan Nusantara dan Cina diawali dengan ekspansi pengaruh kekaisaran Cina ke Asia Tenggara yang terjadi pada abad kedua. Dengan melakukan barter, Cina membawa lada, jengkeh, kapur barus, kayu wangi, jula badak, gading gajah, dan lain sebagainya dari Indonesia. Sedangkan Indonesia mendapatkan barang keramik sampai kain sutra dari Cina. Unsur persatuannya itu karena akulturasi berkembang di Indonesia. Salah satunya di kerajaan Hindu pertama, Kutai, yang memiliki bukti fisik seperti prasasti Tujuyupa. Usaha melawan Warman untuk menyatukan wilayah dengan cara pengakuan kedaulatan dan kebebasan dari para raja yang memimpin setempat. Pengaruh Hindu-Buddha dalam politik yaitu diperkenalkannya sistem kerajaan. Sebelum Indonesia mengetahui tentang sistem kerajaan, menggunakan konsep primus inter pares dengan orang yang dituakan oleh selamanya. Sistem yang berlaku di India adalah sistem kerajaan yang mutlak dan secara turun-temurun berdasarkan hak waris. Majapahit dan Sriwijaya memiliki kedudukan penting sebagai bukti perjalanan bangsa Indonesia. Pada abad ke-7, pendiri kerajaan Sriwijaya di bawah pimpinan Wongsas Schelling dari Sumatera. Sriwijaya merupakan kerajaan yang cukup disegani di Asia Selatan. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan bahari karena mensejahterakan rakyatnya. Namun pada akhirnya kerajaan Sriwijaya tunduk pada kerajaan Majapahit pada 1337. Pada tahun 1293, berdiri kerajaan Majapahit bahwa kepemimpinan Hayam Wuruk Gajah Mada sebagai patihnya dibantu oleh Laksamana Nala. Pada saat itu wilayah kekuasaan Majapahit itu sangat luas, membentang dari Semenanjung Malayu sampai Irian Barat. Patih Gajah Mada melalui Sumpah Palapa dapat menaklukkan daerah-daerah di Nusantara bersama dengan pasukan kerajaan Majapahit. Salah satu keistimewaan kerajaan Majapahit adalah pemberian hak otonomi untuk setiap desa agar dapat mengatur kehidupannya masing-masing. Keistimewaan kerajaan Majapahit lainnya adalah pemberian hak otonomi juga kepada kepala desanya. Usaha keadilan kesejahteraan dimulai dengan mengembangkan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Mohon maaf, Ibu. Ada beberapa teman kami yang belum di ACC.
Oke, ya nanti akan Selanjutnya saya assist segera. Silakan Mbak dilanjutkan. Oke, selanjutnya akan diberikan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, saya Syarafina Isna Maulidah akan menjelaskan beberapa poin tentang masa pendudukan Jepang. Jadi, Jepang datang ke Indonesia dengan propaganda Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Panglima tentara Belanda yang bernama Letnan Jenderal Terputen dan yang didampingi oleh Gubernur Jenderal Djarda menandatangani kapitulasi di Kalijati, Subang, kepada Panglima ke-16 yaitu Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 9 Maret 1945. Nah, saat itu Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun. Lalu propaganda yang awalnya Jepang saudara tua bangsa Indonesia berubah menjadi pemerasan dan kekejaman. Keadaan ini mendorong semangat patriotisme bangsa Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Lalu pada akhirnya terbentuklah badan-badan resmi yang mewadahi aspirasi penyebaran ide nasionalisme bagi tokoh pergerakan bangsa seperti Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Pembela Tanah Air, dan Jawa Hokokai. Lalu Jepang menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia agar mendapat dukungan. Dan Jepang berjanji untuk memberi kemerdekaan tanpa syarat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Agar janji tersebut dapat terrealisasikan, dibentuklah badan yang bernama BPUPKI. Next. Lalu masa kebangkitan kesadaran nasional. Pada awal abad 20 dianggap sebagai awal wadah untuk berkembangnya nilai-nilai Pancasila dalam ruang gerak bangsa Indonesia yang berjuang agar merdeka dari tangan penjajah. Hal ini diawali dengan kebijakan yang dicetuskan oleh Konrad yang bernama politik etis. Lalu menurutnya, utang budi harus dibayar dengan cara mensejahterakan kehidupan rakyat melalui 3 poin politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Politik etis ini itu mengakibatkan lahirnya nasionalisme bagi Indonesia. Lalu gerakan kesadaran nasional sebagai kebangkitan nasional pada tahun 1908 diawali oleh Wahidin melalui organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Oktober 1908 yang disusul oleh berdirinya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1909 yang berganti nama menjadi Sarekat Islam. Hal ini dipimpin oleh Cokro Aminoto. Selanjutnya ada Indis Partij pada tahun 1913 yang dipimpin oleh Douwe Dekker dan beberapa tokoh lainnya. Perjuangan kesatuan nasional dalam bentuk kesadaran nasional ini tertuang dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 20 Oktober 1923 yang berisi satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Lalu untuk membangun persatuan diawali dengan diadakannya Kongres Sumpah Pemuda yang dihadiri oleh tokoh intelektual dan tokoh nasional bangsa. Next. Adapun tokoh yang berpengaruh dalam pembangunan kesadaran nasional, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Douwe Dekker, Ishak, dan tokoh lainnya, dan beberapa tokoh lainnya untuk mendorong semangat perjuangan melalui interaksi sosial budaya, media tulisan, dan pendidikan yang bermoral berkaitan dengan kejuangan dan kesadaran berbangsa. Perjuangan ini terus berlanjut sampai pada tahun 1942, di mana Belanda menyerah kepada Jepang.
Oke, selanjutnya ada masa kolonisasi dan imperialisme Barat. Indonesia menarik perhatian bangsa Eropa karena Indonesia merupakan negara produsen rempah-rempah yang dilirik oleh bangsa Eropa. Nah, Malaka ini menjadi pintu bagi masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Lalu Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama menginjakkan kaki di Indonesia. Dan Portugis berhasil dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini membuat beberapa negara Eropa, maaf suara saya. Jadi hal ini membuat beberapa negara Eropa datang ke Indonesia, seperti Spanyol, Inggris, dan Belanda. Lalu kedatangan beberapa negara Eropa ini justru memberikan efek yang negatif, efek buruk bagi kehidupan negara Indonesia karena adanya eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pada tahun 1521, Spanyol datang ke Maluku menjadi pertanda buruk bagi Portugis. Keberhasilan Portugis ini dalam mengalahkan Spanyol mengakibatkan proses perumusan dan pengesahan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 dimulai sejak Indonesia masih dijajah oleh Jepang, tercantum dalam sidang BPUPKI. Next. Latar belakang bentuknya badan penyelidik yang pertama, adanya berita kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur Raya dari pihak sekutu menjelang akhir tahun 1994. Poin yang kedua, adanya tuntutan dan desakan dari para pemimpin bangsa kepada Jepang agar segera memerdekakan Indonesia. Lalu, pada tanggal 29 April 1945, realisasi janji politik Gunseikan membentuk Dokuritsu Jumbiso Sakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Lalu pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI dilantik oleh Gunseikan dengan susunan. Ketuanya adalah Dr. Haji Manwo Diningrat, lalu Ketua Muda Raden Panji Suroso, Ketua Muda dari pihak Jepang Ichibangase, lalu anggotanya terdiri dari 60 orang. Next. Masa persidangan BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menghasilkan beberapa pendapat Pancasila sebagai 5 dasar kehidupan bangsa yang dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, M.R. Supomo, lalu Insinyur Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI 1 ditutup dan dibentuk panitia kecil yang bertugas memeriksa, menampung, dan melaporkan asal-usul kepada sidang pleno BPUPKI 2. Lalu, sidang kedua BPUPKI kembali mengadakan sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang ini, BPUPKI meminta laporan dari panitia kecil.
Salah satu hasil dari laporan panitia kecil atau panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 telah berhasil merumuskan Pancasila dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Anggota panitia 9 terdiri dari Soekarno sebagai ketua, lalu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Mr. Alfred Andre Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Abikusno Cokro Sujoso, dan Agus Salim. Selanjutnya, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI dibentuk tanggal 9 Agustus 1945. PPKI ini bertugas menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno. Lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945, ini diperingati hari sebagai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, Sidang Pleno membahas naskah rancangan hukum dasar dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terrealisasi melalui Sidang PPKI yang berjumlah 27 orang. Next. Lalu mengenai hasil sidang pleno tentang Piagam Charter dan lainnya. Yang pertama, revisi Piagam Jakarta. Kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, poin kedua, pengesahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 sebagai hukum dasar negara yang terbagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama, pembukaan, lalu yang kedua, batang tubuh yang berisi 16 bab, 37 pasal, 1 pasal aturan peralihan, 1 aturan tambahan, dan penjelasannya. Lalu, poin ketiga, pengesahan pembukaan UUD NRI 1945 yang pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila, yaitu sila kelima, yang benar dan sah seperti yang dikenal pada saat ini. Lalu poin keempat, pengesahan UUD NRI 1945 sebagai tatanan hukum dasar negara Republik Indonesia, maka Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD NRI 1945 secara otomatis juga sebagai dasar negara. Selanjutnya. Next. Lalu hasil sidang pleno pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkannya dan disahkannya UUD NRI 1945 sebagai konstitusi pertama dalam rapat paripurna PPKI, lalu ditetapkannya dan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, lalu dipilihnya Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Selanjutnya dibentuk KNIB sebagai lembaga negara yang membantu proses pelaksanaan penyelenggaraan negara. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Putri Nabila akan melanjutkan presentasi hari ini, yaitu di Dinamika Pancasila menjelang proklamasi kemerdekaan. Dalam persiapan proklamasi terdapat dua pemikiran yang berbeda, seperti yang kita tahu, yaitu antara golongan muda dan golongan tua. Dari sisi golongan tua, berpendapat bahwa jangan ada pertumpahan darah dengan tetap bekerja di bawah pemerintahan kolonial Jepang, yang menyebabkan saat persiapan kemerdekaan masih di bawah arahan pemerintahan Jepang.
Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut Dokuritsu Junbai Inkai, di bawah pengawasan Jepang. Anggota PPKI memiliki syarat penyelenggaraan persiapan kemerdekaan, yaitu bangsa Indonesia harus bersama pemerintahan Jepang dan berkontribusi tenaga dalam menyelesaikan perang terutama pada Asia Timur Raya. Yang kedua, cita-cita bangsa Indonesia harus sama dengan pemerintahan Jepang karena Indonesia dianggap sebagai anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya sesuai dengan slogan yang dimiliki Jepang, Hakko Ichiyu. Selanjutnya, anggota PPKI sendiri berjumlah 22 orang dan Ahmad Subarjo dijadikan penasehatnya. Adapun anggota yang ditunjuk oleh pemerintahan Jepang seperti Soekarno sebagai ketua PPKI, Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan beberapa orang lain sebagai perwakilan dari golongan. Tokoh besar PPKI dipanggil ke Vietnam Selatan pada tanggal 9 Agustus 1945, menemui Jenderal Terauchi setelah peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki untuk membuat kesepakatan tentang proses kemerdekaan Indonesia melalui PPKI. Dari pertemuan tersebut juga menentukan wilayah geografis Indonesia. Lalu golongan muda memaksa untuk Soekarno melaksanakan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun karena adanya perbedaan pendapat dengan golongan tua, akhirnya mereka pulang dengan kekecewaan. Selanjutnya, berita kekalahan Jepang terhadap sekutu sudah terdengar di Indonesia sehingga perwakilan dari golongan muda, yaitu Sultan Syahrir, tidak setuju dengan pendapat golongan tua dan tetap mengikuti kemerdekaan di bawah pemerintahan Jepang. Next. Pada jam 11 waktu Indonesia Barat menuju tanggal 16 Agustus 1945 di asrama Babarpe, golongan muda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta menuju ke Rengas Dengklok di Kabupaten Karawang. Tanggal 16 Agustus 1945, penyusunan dilakukan di Rumah Laksamana Maeda karena dianggap sebagai lokasi yang paling aman dari pengawasan Jepang. Selanjutnya, perwakilan dari golongan tua, yaitu Ahmad Subarjo, dan dari golongan muda, yaitu Wikana, menyepakati proklamasi diadakan di Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda berperan dalam penjagaan perumusan teks proklamasi yang tepatnya dilaksanakan di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, dan Soekarno sendiri pun setuju bahwa proklamasi ada tanpa melibatkan Jepang. Lalu perumusan terdiri dari beberapa kalimat dari Piagam Jakarta dengan beberapa kalimat pembenaran yang dilakukan oleh Soekarno. Peristiwa proklamasi ini merupakan tanda dari berawalnya revolusi Pancasila. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah poin yang pertama sebagai sejarah dalam perjuangan bangsa melawan penjajah dan menghentikan penindasan serta menjadi cita-cita bangsa yang terdapat pada pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat. Yang ke B, proklamasi merupakan bentuk pernyataan yang digunakan untuk mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik secara nasional maupun internasional, bahwa bangsa Indonesia sudah memiliki kedaulatan. Yang ke C, proklamasi juga digunakan sebagai tanda lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan disusunnya juga UUD, Kepala Negara, Kabinet Pemerintahan, dan Dasar Negara, serta angkatan bersenjata dalam tempo yang singkat. Yang E, proklamasi juga digunakan dalam memutuskan hukum kolonial yang digantikan hukum bangsa Indonesia sendiri secara kedaulatan. Yang ke D, proklamasi dijadikan untuk menumbuhkan kepribadian bangsa Indonesia. Next. Selanjutnya, masa pembentukan negara Indonesia. Yang pertama, PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945 dan menghasilkan sidang pleno.
Yang pertama, mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, UUD NKRI 95 sebagai tatanan hukum dasar negara Indonesia. Yang ketiga, pemilihan presiden dan wakilnya. Yang kedua, Otto Iskandar Dinata memberikan saran dan akhirnya Soekarno lah yang ditunjuk langsung menjadi presiden dan posisi wakilnya diisi oleh Muhammad Hatta. Yang ketiga, tanggal 19 Agustus 1945, pembentukan panitia kecil dengan ketua Otto Iskandar Dinata untuk membentuk 8 provinsi. Provinsi yang pertama Jawa Barat, yang kedua Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Sumatera, Daerah Istimewa atau biasa disebut Jakarta dan Surakarta. Next. Selanjutnya, lalu ada komit nasional atau daerah yang mencetuskan adanya 12 kementerian dengan Ketua Ahmad Suebarjo. Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, Pekerjaan Umum. Partai Nasional Indonesia atau PNI yang diumumkan pada tanggal 27 Agustus 1945 dengan pimpinan presiden dan wakil presiden, namun karena banyaknya perbedaan pendapat mengenai pembentukan PNI akhirnya dibatalkan. Sidang PPKI pada 2 Agustus 1945 adalah pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang memiliki tujuan. Komite yang mempersatukan hubungan nasional dengan menentramkan hubungan rakyat dari bermacam-macam lapisan masyarakat agar terciptanya cita-cita bangsa yang tentram dan aman. KNIP juga menjadi sebagai lembaga pembentukan sebelum terbentuknya MPR, DPA, dan DPR yang dibentuk oleh DNKNIP. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada masa Orde Lama. Pada masa ini, Pancasila dianggap sebagai paradigma ideologi, karena pada masa ini tuh peralihan negara itu semakin banyak mengalami kekacauan, seperti mulai munculnya pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Lalu ada PRRI, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, lalu Permesta, para pemberontak menginginkan lepas dari NRI. Dan Indonesia menyelenggarakan pemilu di tahun 1955. Namun penyelenggaraannya memicu krisis politik karena belum mempunyai menyusun UUD dan terjadilah pemindahan kekuasaan yang dikeluarkannya dekret presiden yang berguna untuk membubarkan konstituet dan menyebabkan tidak digunakannya lagi UUDS pada tahun UUDS 1950 dan dilakukan lagi penggunaan UUD NRI 1945 yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Tapi hal ini tidak membantu dalam menstabilkan pemerintahan. Lalu Indonesia mengalami periode terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966 yang dipimpin oleh presiden berdasarkan Pancasila dan rakyat tidak memegang kekuasaan demokrasi. Yang menjadi masalah adalah Soekarno di sini tidak terlihat konsisten untuk mengimplementasikan Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. Next. Pada masa Orde Baru, melalui sidang istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto diangkat menjadi presiden. Lalu pada masa ini, Presiden Soeharto, tepatnya pada 1978, Presiden Soeharto membuat pedoman yaitu P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila kepada seluruh masyarakat yang berfungsinya itu untuk pemahaman rakyat mengenai demokrasi Pancasila. Lalu penerapan P4 ini
untuk Pancasila menjadikan kehidupan berbangsa mulai membaik meskipun masih banyak penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, ada masa reformasi dan pasca reformasi. Dimulainya pada pertengahan 1998 dengan digantikannya Soeharto kepada B.J. Habibie. Lalu muncullah reformasi dalam bidang hukum dengan perubahan pada pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945 berbentuk amandemen. Yang kedua, pada masa ini juga ditegaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dalam ketetapan MPR. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri terhadap keanekaragaman. Lalu nilai Pancasila juga mulai disebarkan luas dalam penerapannya di ketetapan MPR, UU, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan presiden. Oke, apakah dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saudara, jadi terkait dinamika Pancasila, gitu ya, ini itu yang menjadi pembahasan kita harusnya di bab ini, itu kan gini, nilai-nilai dasar Pancasila yang mana dalam sejarah bangsa, misalnya dari awal mula Indonesia berdiri, dari masa kerajaan dan era-era selanjutnya itu, nilai-nilai luhur mana? Karena kita tahu bahwa nilai Pancasila ini adalah nilai luhur Pancasila yang dikonsepsi untuk dijadikan menjadi pedoman, menjadi dasar negara. Ini kan digali dari adanya peradaban atau sejarah yang ada. Lah, itu belum nampak di kelompok tadi. Misalnya di era kerajaan, misalnya kita tahu ada 5 nilai dasar nih Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan, berarti religi gitu kan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Berarti humanity. Terus persatuan gitu kan. Berarti unity gitu kan. Persatuan dan kesatuan. Terus demokrasi gitu kan. Terus social justice. 5 nilai dasar ini harusnya tadi bisa diungkapkan oleh pemateri di setiap era-era atau di setiap perjalanan dinamika sejarahnya. Bukan lebih banyak membincangkan sejarahnya, tetapi nilai apa sih yang digali di situ, nilai religinya di mana, nilai kemanusiaannya di mana, humanity-nya di mana gitu ya, nilai unity-nya di mana lah, seperti itu yang belum saya tangkap. Mungkin kelompok satunya, maksud saya kelompok pertama kelas B mungkin bisa menyempurnakan minggu depan atau nanti bagaimana saya atur deh enaknya, intinya menyempurnakan itu. Jadi harapan saya itu misalnya di era kerajaan, awal-awal mula kerajaan ya, atau awal-awal adanya peradaban manusia, itu nilai religi ada dari sejarah, kita ketahui itu ada animisme, dinamisme lah. Ini kan menunjukkan bahwa memang nilai Pancasila itu digali dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Terbukti dengan adanya sejarah, yakni ada animisme, dinamisme, seperti itu kan. Nilai kemanusiaan gitu kan. Terbukti di awal-awal kehidupan dulunya itu kalau ada yang meninggal itu ya gak direken gitu ya, tetapi dengan berjalannya waktu gitu ya, nilai kemanusiaan itu ada sampai mayat itu diopeni gitu ya, sampai dikuburkan, disemayamkan dengan baik, dengan tentunya dengan adat-adat yang berbeda seperti itu. Jadi kita nanti akan melihat kronologinya gitu ya, bahwa sila pertama ini diwarnai dari di era ini tuh bagaimana, di era itu tuh bagaimana, nanti kita bisa lihat perkembangannya seperti itu gitu ya. Itu yang belum saya tangkap.
Terus selanjutnya sudah bagus tadi saya juga sudah melihat studi kasusnya gitu ya, sudah sampai membahas tentang P4 gitu ya. Ini tambahan dari saya karena memang buku ini kan tidak disusun namanya buku ya pasti ada plus minusnya. Di era yang sekarang bagaimana? Itu yang harusnya mungkin juga ditunjukkan gitu ya. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Nanti silakan masukan dari saya ini itu di cover oleh kelompok yang belum tampil. Jadi nanti ketika tampil kalau bisa lebih baik dari ini gitu. Selanjutnya terkait yang era sekarang juga itu paling tidak walaupun tidak ada di buku tapi menjadi informasi yang penting bagi saudara. Misalnya saudara sudah tahu nggak ada BPIP gitu ya. Di kelas ini, di psikologi kelas A maupun B, sudah tahu nggak ada BPIP? Apa fungsi BPIP, terus apa keterkaitannya BPIP dengan nilai dasar Pancasila dalam dinamika bangsa, gitu kan? Oke, silakan yang mau menjawab. Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan. Siapa ini yang mau menjawab? Sisilia. Ya, Mbak. Jadi BPIP itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi itu khusus untuk bertanggung jawab pada Presiden untuk membantu Presiden dalam arah kebijakan yang berkaitan dengan Pancasila. Begitu Ibu. Oke. Jawaban yang bagus. Jadi dalam era perkembangannya juga pemerintah itu mempunyai peran penting gitu ya. Jadi bagaimana Pancasila ini dikawal terus dilaksanakan, diaplikasi oleh masyarakat itu ada semacam penanggung jawabnya. Kalau tadi pada masa Orde Baru gitu ya, di masa Orde Lama Orde Lama gitu ya, ada P4 gitu ya. P4 itu apa? Lah, ini mungkin saya kurang tahu juga Bapak Ibu Saudara sudah pernah ikut penataran P4 apa tidak. Kalau Bapak Ibu saya karena memang sudah sepuh ya, sudah pernah merasakan itu. Harusnya itu bagus gitu ya. Belum ini tadi sempat disinggung juga, tetapi pada pelaksanaannya ada penyelewengan yang membuat kegiatan penataran P4 itu tidak dilakukan lagi karena ada beberapa sebab itu. Kalau dibuat studi kasus itu bagus gitu ya. Itu terus jadi ini informasi untuk kalian bahwa pada saat ini pun tetap adanya badan yang bertanggung jawab. BPIP itu kalau tidak salah didirikan pada tahun 2018 gitu ya. Karena apa? Banyak sekali masyarakat kita yang sudah terpengaruh oleh ideologi-ideologi luar Pancasila gitu ya. Tidak dipungkiri karena kita bukan hanya menjadi warga negara Indonesia, tetapi warga negara dunia pasti mempunyai pengaruh ideologi-ideologi yang lain. Nah, bagaimana eksistensi ideologi Pancasila ini agar tetap diikuti oleh masyarakat Indonesia, makanya karena keresahan-keresahan ini adanya BPIP gitu ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila gitu ya. Dulu ketuanya pertama kali Pak Yudi Latif gitu ya. Kalau sekarang mungkin Pak Yudian ya, Pak Yudian. Begitu. Terus jam berapa ini? Oke. Masih ada waktu ya? Masih 8 menit, Ibu. Oh, mau habis ya? Oke, saudara. Mohon maaf karena waktunya mau habis. Yang bertanya tadi silakan nanti ditanyakan di grup atau nanti mungkin ini akan saya unggah di YouTube saja. Nanti kita ada saya beri satu pertanyaan untuk silakan nanti dijawab di channel YouTube gitu ya. Nanti akan saya share. Jadi seperti ini. Dari adanya sejarah yang kita pelajari tadi, ada era-era perjalanan
nilai dasar Pancasila gitu ya, 5 sila ini gitu ya, itu bagaimana menurut pendapat saudara tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara pada saat ini. Oke, begitu ya saudara ya, silakan nanti dijawab. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.